Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A8 yang akan menjadi moderator dalam presentasi infografis kerusakan antropogenik ekosistem hutan mangrove. Sebelum itu, kami dari kelompok A8 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvina Arvanindi Arsanti dengan NIM 235141110 KT 10205. Halo, perkenalkan saya Aufa Mutia Makfira dengan NIM 235233026 KT 10450. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah dengan NIM 235141126 KT 10207. Kenalkan, nama saya Anastasia Fatimah Sulihah dengan NIM 235180074 KT 10312. Perkenalkan, saya Bagus Teguh Artasena dengan NIM 235198440 KT 10346. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai definisi hutan mangrove, tipe hutan mangrove, dampak aktivitas manusia terhadap hutan mangrove, faktor penyebab kerusakan hutan mangrove, serta pengendalian dan pencegahan yang dapat dilakukan. Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Definisi hutan mangrove menurut Bergen 2001 merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Ciri khas dari hutan mangrove sendiri yaitu memiliki akar-akar yang menonjol ke atas yang berfungsi untuk membantu pernafasan. Yang kedua, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Dan yang ketiga, memiliki buah yang kecil dan ringan yang berfungsi untuk memudahkan penyebarannya oleh angin. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa saja sih tipe hutan mangrove yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Avicennia. Di Indonesia sendiri, jenis mangrove ini dikenal sebagai api-api. Ada pula yang menyebutnya mangi-mangi, buah, pelapi, hingga sia-sia. Ciri dari mangrove ini bisa dibedakan dengan akarnya yang berbentuk runcing mengerucut dan menonjol ke atas permukaan air dengan kegunaan sebagai akar nafas. Daunnya mempunyai warna putih pada bagian bawah daun. Yang kedua adalah Suneratia yang mempunyai nama lokal Pidada, Perepat, Pedada, dan masih banyak lagi. Sistem dan bentuk pernafasan akarnya mirip dengan Avicennia, yaitu dengan pneumotopora yang bentuknya mengerucut layaknya pensil. Perbedaan yang dilihat antara kedua spesies tersebut adalah bentuk daun, bunga, dan buahnya. Yang ketiga adalah Ceriops, biasa dikenal dengan sebutan tangar palun hingga bido-bido. Jenis Ceriops ini memiliki akar tunjang yang memiliki banyak cabang dan buah yang memanjang dengan bentuk batang yang cenderung agak berisi di bagian pangkal. Yang keempat adalah Bruguera. Jenis ini mempunyai akar yang berbentuk seperti lutut menyiku mirip huruf O terbalik. Nama lokal dari jenis ini diantaranya adalah Berus, Tumu, Tongke, Putut, serta Kendaka. Dan yang kelima adalah Rhizopora. Jenis Rhizopora ini mempunyai akar yang sejenis dengan Ceriops, yaitu akar tunjang. Hanya saja Rhizopora mempunyai ukuran yang sedikit lebih besar. Jenis yang ada di Indonesia meliputi Muncronata, Stulosa, dan Apiculata. Semuanya bisa dibedakan dari bunganya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kerusakan hutan mangrove. Yang pertama yaitu konversi hutan menjadi area pemukiman. Banyak hutan mangrove yang dijadikan sebagai area pemukiman yang dibangun di atas lahan mangrove, baik secara legal maupun ilegal. Yang kedua, ada penggunaan pohon mangrove sebagai kayu bakar. Masih marak terjadi penebangan liar pada pohon di mangrove untuk mengambil kayunya dan digunakan sebagai bahan bakar. Yang ketiga, ada penggunaan lahan untuk tambak. Tambak di sini yaitu tambak ikan nila, tambak udang, dan tambak ikan bandeng yang sering terjadi. Banyak sekali hutan mangrove yang dikonversikan menjadi tambak. Nah, hal ini membuat pencemaran terjadi akibat adanya limbah
dari tambak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas manusia terhadap kerusakan ekosistem mangrove. Nah, yang pertama yaitu adanya kerusakan hutan mangrove. Apabila kerusakan hutan mangrove terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada daerah pesisir pantai. Mengingat ekosistem mangrove sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan daerah pesisir pantai. Apabila hutan mangrove rusak, maka banyak hal yang terjadi dan bisa membuat kerusakan pada daerah dataran. Nah, selanjutnya yaitu mengakibatkan turunnya luas permukaan hutan mangrove. Nah, pada jurnal yang kami baca, yaitu tepatnya di daerah Halmahera Barat, sudah terjadi penurunan sekitar 57,74% luas permukaan hutan mangrove, di mana yang awalnya sekitar 71 hare menjadi sekitar 31 hare. Nah, kemudian yaitu mengakibatkan adanya ancaman abrasi pada permukaan daerah pinggir pantai. Nah, abrasi sendiri merupakan pengikisan permukaan tanah akibat air laut. Nah, apabila hutan mangrove tidak ada, maka pengikisan akan tepat terjadi sehingga membuat tanah-tanah yang ada pada pinggir pantai menggerus dan tidak menutup kemungkinan dataran akan menjadi tenggelam. Kemudian yaitu berkurangnya ragam hayati pada ekosistem hutan mangrove. Apabila ekosistem hutan mangrove merupakan tempat tinggalnya ragam hayati seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, apabila hutan mangrove rusak, maka ragam hayati tidak dapat berkembang dan tidak memiliki tempat berkembang biak, sehingga itu membuat ragam hayati menjadi musnah dan hilang. Kemudian adanya intrusi air laut. Intrusi air laut sendiri merupakan perembasan air laut ke dataran. Nah, apabila tidak ada hutan mangrove, maka perembasan akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan dataran yang awalnya air tawar akan berubah menjadi air laut. Sebab tidak adanya penahan yang membuat air laut tetap berada pada tempatnya. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya pengendalian hutan mangrove oleh akibat aktivitas manusia. Yang pertama yaitu ada pemberlakuan sanksi bagi para pelaku untuk memberikan efek jerah. Kemudian yang kedua itu ada penanaman kembali bagian daerah hutan mangrove yang telah gundul untuk mengembalikan kelestariannya seperti semula. Kemudian yang ketiga itu ada pengaturan ulang daerah pesisir pantai, pemukiman penduduk dan juga vegetasinya. Kemudian untuk mencegahnya sendiri ada peningkatan pengawasan oleh pihak terkait. Kemudian ada penegakan hukum seperti misalnya melarang penduduk sekitar ataupun siapapun untuk membabat daerah hutan mangrove dengan sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat, seperti kita memberikan pengertian pada masyarakat mengapa kita tidak boleh membabat hutan mangrove secara sembarangan. Begitu pula kita jelaskan pula bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan atau ketidaklengkapan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.